Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan senantiasa berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa dan yang selalu menolong dan menyertai kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 31 ayat yang ke-8. Tertulis demikian: selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah quote mengatakan, kejahatan menang ketika orang-orang baik tidak melakukan apa-apa. Ada kalanya muncul dilema dalam menghadapi situasi tertentu, khususnya ketika terjadi kejahatan. Bagaimana sikap kita menghadapinya? Apakah kita harus memeranginya? Ketika membaca Bilangan 31, mungkin sebagian dari kita bingung mengapa Tuhan menyuruh bangsa Israel berperang melawan Midian dan membalaskan kejahatan mereka. Hal ini tidak lain karena bangsa Midian telah menyebabkan bangsa Israel telah jatuh ke dalam dosa. Bersama-sama dengan bangsa Moab, Midian telah menjebak Israel, sehingga bangsa Israel jatuh ke dalam pelanggaran terhadap firman Tuhan, dan dengan demikian bangsa Israel terkena murka dan kutuk dari Tuhan. Bangsa Midian dan Moab sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan Israel. Bangsa Midian adalah keturunan Abraham dari garis Ketura. Setelah Sarah meninggal, Abraham mengambil seorang perempuan menjadi istrinya, dan perempuan itu bernama Ketura. Moab adalah keturunan Lot dengan salah satu anak perempuannya, di mana Tuhan tidak berkenan atas apa yang dilakukan oleh Lot dan anak perempuannya ini. Lot masih ada hubungan keluarga dengan Abraham. Dia adalah keponakan dari Abraham. Sementara itu Israel adalah Yakub, yaitu cucu dari Abraham. Dari ketiga keturunan Abraham ini muncul tiga bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, Moab, dan Midian. Tapi Moab dan Midian memilih untuk memusuhi Israel. Mereka ingin menghancurkan dan melenyapkan bangsa itu. Tidak jarang saudara bahwa orang-orang yang masih bersaudara justru menjadi bermusuhan. Ada orang-orang yang dekat yang ingin kejatuhan kita. Atau kalaupun tidak bersaudara, tapi orang-orang dalam pergaulan ingin membuat kita hancur dan terjatuh. Firman Tuhan katakan pergaulan buruk merusak kelakuan baik. Ketika kelakuan menjadi tidak baik, disitulah awal dari kehancuran kita. Dalam Bilangan 31 ayat 8 ini, kita baca bagaimana bangsa Israel membunuh kelima raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Siapa Bileam bin Beor? Dia adalah seorang yang seharusnya menjadi alat suara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dan mengajak orang untuk hidup dalam firman Tuhan. Tapi Bileam justru memberikan nasihat-nasihat terhadap pimpinan dan tua-tua Midian dan juga bangsa Moab, sehingga bangsa Israel menjadi terjatuh ke dalam dosa. Bileam mendapatkan balasan atas perbuatannya.
juga raja-raja Midian mengalami hal yang sama. Kita semua perlu menjaga hidup kita agar selalu benar di hadapan Tuhan, sebab apa yang kita tabur suatu saat akan kita tuai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kehidupan kita sekarang ini secara pribadi, tentunya peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi melawan kuasa roh jahat. Kita harus berperang melawan kejahatan, berperang melawan segala hal yang tidak baik dalam hidup kita, dan menjaga agar hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa memimpin kami dalam kebenaran-Mu. Engkau tidak mau kami hidup dalam murka. Engkau mau kami berperang melawan kejahatan, yaitu hal-hal yang tidak baik, yang dapat membawa kami jatuh ke dalam dosa. Pimpin kami senantiasa, supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami ya Bapa sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lindungi kami, sertai kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang lemah tubuhnya, jamah ya Tuhan dan sembuhkan, pulihkan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, dan Tuhan juga menolong menjamah hati setiap orang yang sedang dalam keadaan susah, yang bersedih, yang dalam ketakutan. Lawat ya Tuhan dan penuhkan hati setiap mereka dengan sukacita-Mu, dengan kelepasan, damai sejahtera dari Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan dan masalah, kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar terjadi terobosan dan mujizat yang ajaib dalam kehidupan mereka. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penyertaan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.